Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara oleh Sarah Valentin, CGP 2021, Kota Medan. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan refleksi saya tentang ide dan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan mencoba mendemonstrasikannya melalui metafora. Ya, kita sama-sama tahu pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat kuat sekali menekankan tentang hubungan antara pendidikan, pendidik, dan juga anak didik. Saya mengambil sebuah metafora, yaitu hubungan antara petani dan juga tumbuhan. Alasan saya mengambil metafora ini, memang ya, banyak orang secara umum sudah tahu sekali tentang metafora petani dan tumbuhan yang berkaitan erat dengan pendidikan. Namun, saya memilih metafora ini dengan alasan karena petani dan tumbuhan itu adalah sebuah metafora yang sangat kontekstual di dunia pendidikan. Hubungan antara petani dengan tumbuhan itu sendiri sangat berkaitan erat dengan bagaimana hubungan pendidik dan juga anak didik. Dan ketika saya menggali lebih dalam tentang metafora ini, tentang bagaimana usaha petani dalam merawat tumbuhan, bagaimana proses pertumbuhan itu sendiri, saya menjadi bisa bercermin dalam diri saya sendiri sebagai pendidik. Saya juga bisa mendapatkan pencerahan, peneguhan, bahkan penyegaran kembali. Sehingga saya boleh kembali mengingat apa panggilan saya sebagai guru. Apa peran saya yang seharusnya? Betapa berharganya anak-anak didik itu. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan definisi dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara sudah sangat jelas mendeskripsikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih. Benih itu sendiri adalah anak didik kita. Ini adalah sebuah gambar petani yang sudah mempersiapkan lahan, mempersiapkan tempat persemaian. Ini menggambarkan tentang pendidik yang juga perlu mempersiapkan tempat persemaian untuk mendidik anak-anak didik kita. Dalam hal ini, petani menanam benih sehingga bisa memunculkan tanaman-tanaman yang akan bermanfaat baginya. Tentu petani pasti akan memikirkan tempat yang terbaik, tanah yang terbaik, dan memperhatikan faktor-faktor di luar yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari benih tersebut. Oleh karena itu, para pendidik perlu memperhatikan pendidikan, sehingga tempat pendidikan itu bisa menjadi tempat persemaian yang baik bagi anak-anak didik kita. Mari kita mengenal tumbuhan ya yang terdiri dari bagian-bagian akar, batang, bunga, dan juga buah. Ketika kita melihat bagaimana kompleksitas dari bagian-bagian tubuh dari tanaman, demikianlah halnya setiap anak. Mari kita mengenali anak lebih dalam. Bahwa di dalam tubuhnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, terdiri dari berbagai macam kompleksitas yang perlu kita pahami. Kita akan mulai mengenal dari akar. Kita sama-sama tahu, akar itu memiliki fungsi menyerap sari-sari makanan. Oleh karena itu penting sekali bagian akar ini tumbuh ketika benih itu ditaburkan. Karena jika tidak ada akar, maka sulit sekali benih itu mengalami proses pertumbuhan. Karena akarlah yang berfungsi untuk bisa mendapatkan makanan untuk pertumbuhan dari benih tersebut. Bahkan sekalipun ranting, dahan yang begitu kuatnya dipangkas atau patah, jika akar tanaman kuat dan sehat, pasti tanaman itu akan tetap tumbuh.
Oleh karena itu kita belajar dari sebuah bagian dari tanaman, yaitu akar. Bahwa penting sekali dalam sebuah tanaman atau tumbuhan itu memiliki akar yang kuat dan panjang. Apa hubungannya? Apa konteksnya dengan dunia pendidikan, dengan anak didik? Saya memakai akar yang kuat dan panjang ini untuk mendeskripsikan tentang spiritualitas dan karakter. Setiap anak didik perlu memiliki spiritual dan karakter yang kuat. Itu adalah fondasi utama yang dimiliki oleh setiap anak didik. Sehingga anak didik boleh mendapatkan nutrisi yang cukup, mendapatkan kekuatan untuk bisa bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Spiritualitas dan karakter itu menjadi kunci utama di dalam pertumbuhan anak-anak didik kita. Oleh karena itu peran pendidik yaitu menyiapkan tanah yang subur, menyiram, memberikan pupuk, sehingga akar yang kuat itu bisa menyerap sari-sari makanan dengan baik. Karena akar itu sudah menjadi kuat dan panjang, karena petani sudah menyiram, memberikan pupuk, bahkan sebelumnya sudah menyiapkan tanah yang subur. Guru perlu memelihara, memberi perhatian, dan menjadi contoh kepada anak. Sehingga mereka mendapatkan nutrisi bagi pertumbuhan spiritualitas dan karakter anak, yang menjadi kunci dari pertumbuhan mereka. Ini adalah dua gambar anak-anak didik saya, yang pada saat itu kami sedang melakukan proyek menanam tanaman. Kami sama-sama menabur benih atau menanam benih yang sama. Kami beli dengan produk yang sama, dengan waktu yang bersamaan. Namun ternyata pertumbuhannya berbeda-beda. Jadi ini adalah tantangan para pendidik. Setiap anak mungkin mendapatkan kasih sayang yang kurang lebih sama, mendapatkan konten yang sama. Namun, ternyata setiap anak didik mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Kita ingat bahwa setiap anak didik akan mencapai kodratnya masing-masing. Dan tantangannya adalah setiap pertumbuhan itu membutuhkan waktu. Kalau tadi kita tahu bahwa pertumbuhan setiap anak berbeda-beda karena setiap anak itu adalah anak-anak yang berbeda-beda, anak-anak yang unik, dan ternyata tantangannya juga adalah pertumbuhannya itu membutuhkan waktu. Jadi itu adalah tantangan para pendidik. Sehingga pendidik perlu membenahi diri, mengatur ulang mindset, pola pikir, memandang setiap anak itu berharga, memandang setiap anak itu unik. Sehingga kita tahu bagaimana memelihara, merawat, memberikan nutrisi untuk setiap anak. Tantangan yang berikutnya, yang sangat kontekstual di dalam kehidupan saya pribadi, ini berkaitan juga dengan tanaman. Bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah, itu akan dipangkas, akan dipotong rantingnya. Mengapa? Supaya setelah dipangkas, pohon itu bisa akhirnya menghasilkan buah. Tentu kita tidak bisa mengharapkan semua anak-anak didik yang kita hadapi itu sesuai dengan keinginan kita. Bahkan pada praktiknya saya mengalami banyak proses menghadapi beberapa anak yang sangat sulit untuk saya hadapi. Itulah contoh-contoh yang perlu kita perhatikan. Bagian-bagian mana yang perlu dipangkas? Bagian-bagian mana yang perlu kita perhatikan? Apakah dengan nasihat?
Apakah dengan teguran yang penuh kasih? Hal-hal itulah yang diperlukan sehingga anak-anak bisa menghasilkan buah. Buah yang manis, yang enak, yang sedap dilihat. Sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Melalui pertumbuhan yang mereka capai masing-masing. Selain itu, tentu setiap tumbuhan tidak semuanya bertumbuh sesuai harapan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contoh, tumbuhan bisa rusak atau busuk karena faktor dari cuaca. Itu adalah tantangan bagi para pendidik juga, bahwa setiap anak tidaklah sama. Ada yang memiliki karakter baik, ada yang tidak. Ada yang sudah memiliki tingkat kognitif yang tinggi, ada yang rendah. Itulah peran penting dari para pendidik untuk mengenal setiap tumbuhannya masing-masing. Untuk mengenal setiap kesulitan anak masing-masing. Apa yang mempengaruhi mereka? Kodrat alam apa yang mempengaruhi mereka? Kodrat zaman apa yang ada di sekeliling mereka? Itulah tantangan para pendidik. Setiap anak juga belum tentu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan pendidik. Tentu kita harus meletakkan harapan kita sesuai dengan apa yang diharapkan anak untuk dirinya sendiri. Sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan keunikan mereka. Ada anak yang mungkin mudah marah, ada anak yang mungkin mudah stres, ada anak yang putus asa dengan dirinya. Bahkan ada yang kebalikannya, anak yang sudah mandiri, anak yang memiliki karakter yang baik. Biarlah mereka berkembang dan bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah tantangan dari para pendidik. Namun, ini merupakan bagian dari solusi yang perlu kita sadari sebagai para pendidik. Untuk mengingat kembali akan pentingnya akar. Ya, kalau kita ingat kembali, akar itu menjadi lambang dari spiritualitas dan karakter anak. Kita tahu Tuhan adalah Maha Pencipta. Tanpa kita ragukan lagi kuasa dan kebesaran Tuhan bagi para ciptaannya. Maka Tuhanlah yang memiliki kuasa penuh untuk membentuk hati, membentuk spiritual, membentuk karakter setiap anak didik melalui peran pendidik. Ini adalah dasar utama yang perlu kita sadari sebagai pendidik. Setelah itu, kita perlu memberikan respon yang tepat, yang benar, sebagai para pendidik yang menghadapi anak-anak didik kita yang beragam. Tuhan menciptakan setiap anak, maka Tuhanlah yang memiliki kuasa penuh untuk membentuk hati, yaitu terkait dengan spiritualitas dan karakter melalui peran para pendidik. Pentingnya respon pendidik yaitu dengan menemukan latar belakang masalah yang dialami anak dengan duduk bersama, sit with. Kita sama tinggi, sama rendah dengan anak. Sehingga kita bisa berempati dengan apa yang terjadi di dalam diri anak. Sehingga kita bisa lebih mengenal anak sebagai seorang pribadi well-being untuk mencapai kebahagiaannya sendiri. Kita juga perlu menuntun anak mengenal masalah yang dihadapinya. Memotivasi mereka untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang benar. Mengucapkan kata-kata yang positif kepada anak didik itu juga menjadi solusi atas tantangan yang dihadapi oleh para pendidik ketika menghadapi anak-anak didik. Ketika saya melihat contoh tanaman, ada dua tanaman yang dibandingkan. Tanaman yang satu dengan tanaman yang kedua, itu diberikan ucapan yang berbeda setiap harinya. Tanaman yang satu diberikan ucapan yang positif, tanaman yang kedua diberikan ucapan yang negatif, dan ternyata setelah beberapa hari itu menunjukkan reaksi fisik yang sangat berbeda.
Tanaman yang diberikan kata-kata positif bertumbuh dengan baik dan terlihat segar dari daun, bunga, dan buahnya. Tapi tanaman yang diberikan kata-kata yang negatif ternyata mengalami pertumbuhan yang terkendala. Bahkan buah atau daunnya jadi layu dan busuk. Jadi ucapkanlah kata-kata yang positif kepada anak didik kita. Itu akan memberikan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan mereka. Pendidik juga tidak boleh membanding-bandingkan anak didik. Ingat, setiap anak itu unik, dan setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Pandanglah setiap anak sebagai ciptaan yang berharga dan mulia. Dan yang terakhir, dan yang juga tidak kalah pentingnya, adalah berdoa bersama dengan anak didik. Ini menjadi langkah konkret untuk mendemonstrasikan ide dan gagasan Ki Hajar Dewantara tentang konsep dasar pendidikan. Saya rindu untuk membacakan kutipan Ki Hajar Dewantara yang sangat bermakna di dalam diri saya pribadi. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Demikian pemikiran yang saya bisa bagikan terkait dengan ide dan gagasan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kiranya melalui apa yang saya bagikan ini bisa menguatkan dan memberikan pencerahan untuk kita semua para pendidik untuk bisa mengimplementasikan pendidikan yang benar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya, Sarah Valentin, CGP 2021 Kota Medan, berhenti untuk menyampaikan informasi terkait dengan ide dan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam bahagia. Salam guru penggerak.